Itu posisinya ada warung remang-remang. Terus saya ditanya, Pak, kalau warung remang-remang bagaimana? Nggak usah mikir warung remang-remang, kata saya. Nggak usah mikir panjang, kata saya. Apa yang harus kita sikapi? Babat habis aja. Halo CS Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Channel. Sore kali ini kita berbahagia sekali kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Boleh dikenalin Bang Neng? Dan siapa tamu hari ini? Giliran kenalin ya ke gua bikin ya. Oke, CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini kita bersama Kang Eki by Haki. Tepuk tangan. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banpos. CS Banpos ya panggilannya. Iya, gimana? Kang Eki hari ini ganteng bener ya? Alhamdulillah. Ada yang bilang ganteng selain istri saya. Biasanya yang bilang ganteng cuma istri saya dengan ibu saya. Iya haruslah kalau orang lain bilang ganteng, ya terutama cewek ya. Bahaya. Oh, gitu. Bahaya. Jadi sama Bang Neng aja ya? Ya cukup, lu nggak usah. Oke. Sayang saya. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Daeng? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Aduh. Ini hari-hari awal menjadi anggota DPRD periode yang baru nih ya, Kang Eki ya? Ya, Alhamdulillah kita tanggal 3 September kemarin kita dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten periode 2024-2029. Nah, jadi kita masih jadi anggota DPR baru ini. Anggota DPR baru kemasan lama. Karena beliau ini Periode sebelumnya ya? sedikit dari 17 anggota kalau nggak salah. Yang lama itu 17 ya? 17 anggota lama. Selebihnya 33. Banyak yang baru. Betul. 33 itu baru semua itu anggota DPRD Kabupaten Serang ini. Ini Menjadi menarik senior juga ya. Kenapa incumbent ini banyak yang berguguran ini? Ya, kembali lagi itu kan setiap dapil, setiap daerah punya caranya masing-masing untuk bisa mendekatkan dengan masyarakat. Ya, di sini mungkin teman-teman yang baru ini juga dalam hal mendekati ke masyarakat, turun ke masyarakat, mungkin tidak kalah dengan yang lama. Jadi posisi pemain baru, pendatang baru, sama pemain lama, ya kan, posisinya sama-sama peluangnya, gitu. Makanya bisa dibilang tidak ada yang menjamin yang lama itu bakal bisa duduk kembali. Contohnya kayak di Kabupaten Serang, pada hasilnya kan ada 17 saja yang bertahan, selebihnya pendatang baru semua. Gitu. Tapi kalau tadi Kang Eki ini bilangnya pemain lama, pemain baru. Nah, pemain lama yang terjun di periode baru lagi, bagaimana rasanya? Kalau seandainya saya sih, ya kita sebagai mungkin bisa dikategorikan sedikit pendatang lama lah. Iya, pendatang lama. Mungkin kita sedikit ada pengalaman terkait mengenai apa sih yang harus kita sikapi di Kabupaten Serang ini. Karena sedikit banyaknya kita sedikit udah mengetahui peta apa saja yang harus kita kerjakan. Makanya ini posisinya kita masuk sebenarnya bisa langsung gaspol, Kang. Cuma dengan posisi sekarang kan kita belum bisa gaspol juga. Karena posisinya mungkin di Kabupaten Serang AKD-nya itu belum terbentuk lah. Kemarin baru diparipurnakan itu terkait pimpinan, ketua dewan, wakil ketua dewan, nama fraksi. Selebihnya kita mau gaspol, kita belum tahu kita komisi berapa sihnya belum ada pembagian tugas. Betul. Tapi apa yang melatar belakangi Kang Eki buat maju kembali gitu, menjadi jembatan aspirasi warga atau masyarakat? Karena kita gini sebenarnya, kalau kita berbicara masyarakat ya, banyak sih keluhan-keluhan masyarakat yang tembus kepada saya. Jadi kalau seandainya kita bicara kita mau bantu masyarakat dari eksternal, dari luar, bisa saja. Tapi akan lebih mudah kalau adanya posisinya di internal, di pemerintahan. Mungkin dalam hal ini kita di legislatifnya lah. Itu akan lebih mudah dibanding posisi memang di eksternal. Itu hal yang saya rasakan. Oleh sebab itu saya kemarin maju di legislatif,
itu sebagai bentuk upaya untuk mendorong keinginan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat pada saya gitu. Tapi ini balik lagi Kang tadi soal anggota dewan lama itu kan sebenarnya punya bekal punya bekal lebih banyak kan ketimbang anggota dewan baru ya. Betul. Itu tuh pengaruh nggak sih kinerja anggota DPRD sebelumnya ketika dalam pemilu itu mempengaruhi masyarakat nggak sih? Kinerja kayak Kang Eki ini kan misalnya terpilih lagi mungkin juga kan masyarakat kan ngelihat nih kinerjanya selama di anggota DPRD manfaat nggak buat gua gitu kan. Nah akhirnya banyak dewan yang tidak incumbent yang tidak terpilih itu mungkin salah satunya itu juga mungkin ya. Ya, mungkin bisa terjadi hal demikian. Mungkin ya itu tadi saya sampaikan, mungkin cara pendekatan ke masyarakat, terjun ke lapangan apa tidak. Nah, itu kan menjadi pertimbangan buat masyarakat untuk memilih kita kembali atau mengganti cari calon yang lain kan gitu. Bagaimana cara kita bisa menyikapi kepada masyarakat kan gitu. Nah, kalau seandainya bicara masyarakat, kalau anggota dewan tentunya mungkin ada batasan-batasannya kan, gitu kan. Misalnya kemarin kita di Komisi 1, sebelum Komisi 1 saya di Komisi 2. Nah, paling kita akan maksimalkan posisi dengan mitra kerja kita. Waktu di Komisi 2 kita mitra kerja kita terkait mengenai kesejahteraan masyarakat itu kita maksimalkan. Kemarin di Komisi 1 tentang pemerintahan itu kita maksimalkan gitu. Makanya yang sekarang saya belum tahu nih posisinya ada di mana. Pasti akan saya maksimalkan di posisi ketika kita ditempatkan di komisi yang mana gitu. Tapi kalau melihat luasnya Kabupaten Serang sendiri ya Pak Eki, dengan Kang Eki pernah di Komisi 1, pernah di Komisi 2, apa sih yang banyak aspirasi dikeluhkan masyarakat atau yang dikeluhkan masyarakat itu kepada Dewan khususnya gitu? Sebenarnya paling menyentuh itu terkait mengenai yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terkait mengenai pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi, susahnya, yaitu tingkat pengangguran tinggi dikarenakan susah orang mencari kerja, peluang-peluang kerja itu susah di Kabupaten Serang gitu. Terus juga terkait mengenai biaya hidup yang tinggi di Kabupaten Serang gitu kan. Nah itu hal-hal yang menjadi PR kita, bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut gitu. Tapi saya waktu itu saya kembali lagi, ada hal-hal yang mungkin itu menjadi batasan buat kita. Contoh, pada saat kita berbicara mengenai pengangguran, itu adanya komisinya sebenarnya di Komisi 2. Kemarin kita posisinya sempat di Komisi 1. Jadi agak terasa kurang maksimal ketika saya masuk ke Komisi 1, kita ngedengar aspirasi dari masyarakat seperti itu. Paling coba saya sikapi, saya coba komunikasi ke beberapa teman-teman di OPD, teman-teman di komisi terkait mengenai permasalahan-permasalahan yang saya terima gitu. Tapi dalam hal menyikapi, memaksimalkan apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat, memang itu saya agak sedikit terbatas gitu. Karena gimana-gimana ya kita juga harus harus menghargai dan menghormati tupoksi masing-masing teman-teman gitu. Dan kita juga punya tanggung jawab di Komisi 1 ya, jangan sampai offset lah. Jangan sampai yang kita nggak kita kerjakan, malah kita ngerjain kerjaan orang. Itu nggak boleh seperti itu. Bahaya, itu yang namanya offset itu. Tapi kalau di Komisi 1 kebanyakan periode sebelumnya apa tuh, Bang Eki? Nah, kemarin waktu di Komisi 1, kebetulan saya alhamdulillah juga saya dipercaya jadi ketua komisinya. Saya waktu itu salah satu yang terkonsentrasi sama saya itu terkait mengenai penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Apa itu? Apa tuh? Hiburan malam, warung remang-remang, minum-minuman keras. Itu berarti yang di Lingkar Selatan itu juga? Itu termasuk salah yang kita monitor juga. Miras nih emang menarik ya. Sampai saya itu sempat mengadakan rapat kerja dengan mitra OPD 1 khusus buat menyikapi terkait mengenai hiburan malam. Saya mengevaluasi, tidak semua OPD di Komisi 1 saya undang, hanya OPD-OPD tertentu yang saya undang terkait mengenai hiburan malam. Itu saya undang, kita evaluasi sejauh mana Kabupaten Serang ini sudah menertibkan hiburan malam yang ada di posisi di Kabupaten Serang.
sebelum saya sikapi, sebelum saya evaluasi, saya turun ke tempat hiburan malam. Bukan Terjun jogging tapi kan. Makanya Jogging. jangan sampai ada orang yang melihat saya turun ke tempat hiburan malam, Dikiranya- walaupun posisinya saya tentu tidak posisi yang terbuka. Gitu. Saya posisi di situ, saya untuk melihat sejauh Menginvestigasi mana memang informasi by data yang dimiliki oleh OPD dengan apa yang saya lihat secara langsung. Itu saya sikapi semua. Dan saya evaluasi besoknya, ternyata apa yang saya lihat dan di OPD memang betul adanya. Dan memang ada beberapa tempat hiburan malam yang nakal. Dan saya waktu itu untuk mendorong kepada OPD yang terkait supaya segera ditertibkan. Tentu banyak ya kendala-kendalanya, hambatan rintangannya tentu ada. Iya. Tapi saya bilang jangan karena hambatan rintangan hal-hal yang seperti itu lantas kita terhambat. Kita koordinasikan apa yang perlu kita bantu dari legislatifnya. Itu kita dorong terus. Itu yang dari Serang Baratnya tuh. Serang Timurnya pun sama. Serang Timur tuh ada beberapa titik di daerah Serang Timur, terutama di Ciruas. Itu posisinya ada warung remang-remang. Terus saya ditanya, Pak, kalau warung remang-remang bagaimana? Nggak usah mikir warung remang-remang, kata saya. Nggak usah mikir panjang, kata saya. Apa yang harus kita sikapi? Babat habis saja. Kenapa babat habis? Warung remang-remang itu, kalau tempat hiburan malam kadang-kadang ada yang dibalut seolah-olah Restoran, restoran. karaoke. ya. Kalau warung remang-remang, nggak mungkin ada izin ya. Iya. Nggak ada izin yang pakai izin restoran ternyata warung remang-remang. Iya, betul. Nggak bisa. Kan? Jadi kebanyakan posisinya habisin aja, kata saya. Warung remang-remang kebanyakan mirasnya di satunya. Miras, terus mohon maaf mungkin ada perempuannya juga yang di situ mungkin ada praktek-praktek yang diduga prostitusi juga gitu. Nah itu yang kita sikapi gitu. Tapi sejauh ini di wilayah Ciruas sendiri gitu, pernah di babat habis itu? Oh iya, waktu itu sebelum Pileg dan Pilpres itu kita habisin gitu. Itu kaitannya sama ini yang sekarang ini kan yang miras juga kan lagi rame nih ya, yang miras Cikande ya. Iya. Ini Ikut sebenarnya tangannya kalau juga. kita bicara miras hiburan malam itu kayaknya belum ada ujungnya. Iya. Ada lagi, nanti dikit lagi ada lagi. Dan posisinya kalau miras sama tempat hiburan itu kecenderungan itu dibabat di sini, muncul di sana. Dibabat di sana, muncul di sini. Makanya waktu itu saya instruksikan, terutama kepada OPD Satpol PP, kata saya, kalau seandainya ada kita mentertibkan, jangan nunggu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, udah terlalu banyak. Jadi muncul 1, 2, ya udah diselesaikan gitu. Kalau seandainya nunggu banyak dulu, nanti pasti efeknya akan Menjamur susah ya? juga gitu. Untuk menertibkannya gitu. Tapi kan kalau yang miras ini kan sekarangnya pabrik ya. Ya. Pabrik otomatis kan di situ ada pajak, ada pekerja, ada orang yang dipekerjakan di situ, ada manfaat mungkin manfaat untuk masyarakat di sekitar pabrik itu gitu. Nah itu menyikapinya kayak gimana tuh? Gini, kalau buat saya ya terkait mengenai miras yang ada di Cikande ya kalau nggak salah ya posisinya, pabrik miras yang ada di Cikande. Oke lah, dari segi bisnisnya mungkin mereka berinvestasi di Kabupaten Serang. Buat saya investasi sah-sah aja. Hanya yang dipermasalahkan nih, ini kan kita punya kultur yang berbeda dengan daerah yang lain. Kabupaten Serang itu punya kultur yang dimana agamisnya itu tinggi. Nah itu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau seandainya disikapi, bagaimana sih Pak? Kalau seandainya Bapak ini setuju apa enggak terkait adanya miras di Kabupaten Serang? Saya katakan enggak. Masih banyak kok investasi yang lain. Gitu. Tidak hanya kita mengandalkan miras, di situ ada tenaga kerja, betul. Di situ ada pajak, betul. Tapi di situ kalau kita berbicara masyarakat sendiri ngerasa tidak nyaman, banyak mudorotnya ditambah kultur kita tuh kultur agama, ya itu kita harus segala prioritaskan gitu. Kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Ya ibarat kata
jangan sampai masyarakat sendiri di situ merasakan, waduh kita ini Merasa nanggung dosa ya. Iya, seperti itu gitu. Kita mah mungkin yang tidak bekerja, yang posisinya ada sekitar segala macam, mereka juga akan ngerasa, aduh, nggak akan nyaman. Karena tingkat agamis yang ada di Kabupaten Serang ini tinggi sekali gitu. Dan saya sangat menghormatin itu. Iya. Gitu. Itu menjadi skala prioritas utama gitu dibanding kepentingan investasinya gitu. Tapi menyikapi hal itu, langkah yang sudah diterapkan untuk pabrik miras itu sendiri apa ya, Pak? Kalau kita berbicara mengenai pabrik miras ya yang ada di Cikande itu, memang itu izin itu bukan di izin dari daerah, tapi izinnya itu adanya di izin dari pusat. Nah, oleh sebab itu banyaknya dukungan dari masyarakat terkait Penutupan pabrik miras tersebut, ya kita pun akan merekomendasikan untuk melakukan di penutupan. Gitu. Posisinya ibaratnya kita kawal nih. Kemarin juga dari eksekutif Bupati Serang juga sudah membuat tim kecil untuk penutupan di pabrik miras tersebut. DPRD bagaimana? Ya sama lah. Kita apalagi kita mendengarkan dari masyarakat secara langsung bahwa pabrik miras itu jangan sampai ada di Kabupaten Serang. Jangan sampai gini lah. Kalau kita berbicara secara Islamnya, nah ini kan kita di Kabupaten Serang ini Islamnya kuat sekali kan. Kita berbicara Islamnya, kita minum miras enggak, tapi memproduksi miras. Gitu. Nah kan posisinya seperti itu. Gitu. Membabat warung remang-remang, tapi yang besarnya tidak. Gitu. Kita ngabisin warung remang-remang, yang di dalamnya juga ada mirasnya. Tapi di sisi lain kita yang memproduksi juga, walaupun itu bukan buat kebutuhan di Serang, buat kebutuhan di luar daerah. Tapi kayaknya gimana ya? Di tempatnya di Serang gitu. Gitu. Nah, daripada bikin pabrik miras, mending bikin rumah makan. Oke. Kang Eki ini punya rumah makan di Jalan Pos. Ya, itu sedikit-sedikit lah. Itu sebagai apa ya? Itu hobi lah. Hobi. Oh, Kang Eki ini suka hobi masak berarti? Sebenarnya saya dengan istri saya lah. Jadi yang hobi masak nih Kang Eki apa istri? Dua-duanya. Istri masak, saya makan. Jadi paket ya. Saling melengkapi. Itu sebenarnya kalau ide makan itu semenjak COVID. COVID ya. COVID itu kita punya kecenderungan kan kita nggak boleh keluar kan, keluar rumah itu nggak boleh, kita harus ada di rumah segala macam. Nah di situ kita berpikir kan, wah kayaknya kita kalau makan cuma gini-gini aja nggak ada variasi. Akhirnya coba-coba makan ini. Nah yang akhirnya dirasakan tidak hanya saya dengan istri saya juga, tapi dirasakan makanan itu enak oleh orang tua saya, oleh ibu mertua saya, keluarga besar. Sempat keluar berdasarkan dari celetukan orang tua. Wah, ini kalau dijual kayaknya laku nih. Saya cuma pikir, iya ya, kenapa nggak dijual aja ya? Akhirnya waktu itu menjelang COVID itu sudah mulai reda, kita buka di situ. Bakaran namanya. Bakaran. Jangan lupa datang ke Bakaran. Dekat kantor. Promosi banget ya. Itu bacanya Bakarun apa Bakaran? Nah itu gimana orang yang ngebaca lah. Ada yang orang Serang bilang kalau ngebacanya termasuk saya Bakarun. Tapi kalau seandainya beberapa orang di luar sana bacanya Bakaran. Makanya kalau seandainya yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar lah gitu kan. Yang penting makannya. Iya, tapi kan itu maksud saya itu menariknya adalah di satu sisi kan Kabupaten Serang ini jadi satu penyumbang pengangguran tertinggi di Provinsi Banten kan. Nah di sisi lain kan usaha-usaha seperti ini kan membuka lapangan pekerjaan. Nah tanggapan Kang Eki soal bagaimana mengurangi pengangguran di Kabupaten Serang ini kan otomatis harus ada investasi-investasi bukan hanya yang berskala besar kan, yang berskala kecil. Nah pemerintah ngedukung ini seperti apa sekarang ini? Sebenarnya ini kan peluangnya sebenarnya ada di Komisi 3. Cuma saya sebenarnya ada beberapa ide
yang Sebagai pelaku nih. ya, Sebagai yang pengusaha. pengen saya jalankan. Kebetulan kan sebelum saya di politisi, saya sebenarnya kerjakan di wirausaha. Nah, saya cuma berpikir gini, orang itu dibentuk untuk mendapatkan penghasilan itu mestinya harus dua, mau jadi pekerja atau mau mempekerjakan orang. Nah, ketika orang mau bekerja mungkin oke lah, di Kabupaten Serang investasi industri besar, di situ peluang untuk orang bekerja di situ besar juga. Tapi kita juga nggak boleh mengesampingkan namanya kita berwirausaha. Contoh, sebenarnya saya ini ngelihat peluangnya di Kabupaten Serang ini masih besar untuk berwirausaha. Salah satu contohnya kemarin saya di Kecamatan Keragilan itu ada namanya pembentukan kerajinan tangan anyaman-anyaman. Itu memang sebagian sudah diekspor memang, tapi mungkin masih skala terbatas. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita mau berbicara untuk kepentingan ekspor pun, itu ada di daerah Bumi Jaya, di Ciruas, itu Gerabah. Nah, sekarang kondisinya makin tahun kan belum ada perkembangan, malah cenderung menurun. Sedangkan di beberapa di daerah Jawa, salah satunya di Pleret segala macam, itu menjadi salah satu pendapatan buat masyarakat. Dan saya yang pernah ngebaca beberapa hasil ekspornya pun itu nggak main-main, nilainya juga bukan ratusan juta tapi udah miliaran gitu kan. Nah, katakan kalau seandainya memang Bumi Jaya itu benar-benar dikelola dengan baik, ya itu menjadi salah satu investasi juga buat di Kabupaten Serang. Bukan sebatas investasi yang tadi disampaikan itu dalam bentuk besar, tapi UMKM juga kan investasi. Iya. Makanya saya pengen ada bentuk gini, kita itu mulai dari input, proses, sampai output pun harus kita lakukan. Jadi inputnya apa? Oke, di situ ada SDM, bahan baku, dan lain-lain. Prosesnya seperti apa? Oh, proses. Kadang-kadang memang kita ada kekurangannya itu terkait masalah finalisasi, finishing. Finishing memang kita sedikit agak kurang dibanding di daerah-daerah yang lain. Nah, itu kan harus kita maksimalkan. Nah, ketika memang sudah bagus barangnya, kita sampai outputnya, marketingin gitu kan. Kita bantu marketing. Nah, ketika memang sudah bisa mandiri, ya baru kita posisi lepas. Nah, itu nanti mungkin posisinya harus seperti itu ke depannya. Iya, Gerabah di Bumi Jaya itu kan bahan bakunya kuat. Sempat mencapai masa jaya lah. Di tahun awal-awal 2000-an itu kan sampai di Bali itu kebanyakan dari Bumi Jaya kan. Betul. Bali terus ekspor kemana-mana, tapi ya itu sekarang kondisi menurun. menurun. Sekarang di Bali itu kecenderungan dia ngambil bahan bakunya dari kita. Dan saya beberapa orang yang saya ketahuin, orang yang posisi tinggal di Bali itu ternyata orang Bumi Jaya juga. Jadi pengrajinnya di sana. Hanya memang di sana itu masalah finishingnya diperhatikan. Masalah finishing, masalah apa segala macam. Marketnya mereka nggak usah nyari kan. Mereka bakal datang sendiri. Memang kita perlu kerja ekstra karena kita perlu marketing. Tapi di situ, nah, hadirnya pemerintah itu harus ada. Ketika memang di situ ada SDM, ada produk, ketika prosesnya ada yang kurang kita benahin, ketika ada marketing yang belum maksimal kita maksimalkan gitu. Nah, di situ posisinya memang itu harus lengkap gitu. Jadi posisinya ketika kita hadir jangan sampai apa nih, oh iya kurang alat, kita kasih bantu alat, kita ngasih trial sebentar, seminggu kita tinggalin. Nanti beberapa bulan kita cek lagi, alatnya itu belum tentu masih ada tuh. Gitu kan. Nah, makanya dalam hal ini saya pengen sih sebenarnya mulai dari kita input, proses, dan outputnya itu benar-benar kita maksimalkan. Saya yakin kok di luar sana masih banyak orang yang berminat dengan produk yang ada di Bumi Jaya. Hanya mungkin perlu ada pengembangan lebih baik lagi di situ. Mungkin bisa pakai dengan cara pelatihan ekspor juga. Pelatihan ya pasti, tentu adanya pelatihan sambil kita support masalah dana segala macam, itu harus kita buat rancangan kira-kira nih pendanaannya mau seperti apa nih. Tentu harus ada kredit UMKM kan, tapi yang rendah, ibaratnya jangan sampai masyarakat
ngambil buat kredit usaha, nanti dia berpikir untuk bayar balikinnya. Nah, itu harus kita pikirkan bagaimana tuh Iya, pola-polanya. betul. Apalagi masalah UMKM ini kan ya di Kabupaten Serang ini banyak ininya ya di sektor apa kuliner, belum kulinernya banyak bener kan. Itu yang saya ceritain tuh baru satu tuh. Iya, baru gerabah doang. Baru gerabah doang. Tadi yang sudah berjalan juga di Keragilan lah, itu yang Anyaman segala macam. Tapi yang lain-lainnya kuliner sebenarnya kok kita bicara dengan daerah yang lain, wah kita nggak ada kalah-kalahnya sama sekali. Saya tuh setiap ketemu teman yang di luar dari Kabupaten Serang, di luar dari Provinsi Banten, saya itu selalu bawa makanan khas Serang. Apa tuh? Nasi sumsum, sate bandeng, terus apa namanya? Bontot. Bontot. Terus ini apa namanya? Apa yang tadi saya makan itu? Apa itu? Makan apa tadi teh? Tadi saya makan tuh garam asam. Garam asam. Nah, itu saya bawain ke teman-teman saya itu. Hampir yang nggak ada yang bilang nggak enak. Salah satu contohnya, Pak ini enak. Nah, itu bahasa doang kan, verbal doang. Pembuktiannya belum terjadi kan. Tapi ketika Pak ini enak, nambah lagi. Oh itu bener enak gitu kan. Bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Nah itu bener enak gitu kan. Dan saya waktu itu sering sekali setiap ada teman saya datang ke sini, saya nggak pernah namanya beli apa dulu makanan di luar, enggak. Cari memang makanan khas Serang. Walaupun memang itu pada akhirnya ya beli juga, tapi makanan yang kita beli adalah makanan khas Serang. Sambil kita cicipin, nanti orang pasti bertanya, Pak ini makan apa Pak? Oh ini saya ceritain, ini terbuat dari ini. Nah mereka makan, wah enak segala macam. Nah, pasti nanti ke sini segala macam. Misalnya datang lagi ke tempat saya, ke rumah saya, pasti mereka, Pak yang kemarin makanannya masih ada nggak? Yang penting kenal dulu ya. Iya, Yang penting makanya dulu makanan ketika daerah. mereka nyobain, ternyata mereka terngiang-ngiang selama di sana. Terus apa tuh makanan khas di bulan puasa? Apa tuh? Ketan Bintul. Bintul. Ya, itu saya biasa makannya aja itu. Namanya kadang-kadang agak lupa. Makanya itu saya bawa kalau seandainya saya lagi buka keluar Banten, saya bawanya oleh-olehnya itu. Sampai dia bilang, Pak, kira-kira kalau seandainya saya mau pesan di luar bulan puasa, bisa nggak? Saya setap pengetahuan saya, ini nggak di bulan puasa, adanya cuma bulan puasa doang gitu. Jadi mereka itu sebenarnya banyak tertarik dengan kuliner yang ada di Kabupaten Serang, Kota Serang, itu banyak menarik. Cuma memang kurang inilah, kita tuh kurang sosialisasi. Kita punya makanan yang sebegitu enaknya. Sosialisasi dari pemerintah. Tapi kan sekarang tuh ada aturan yang itu ya, yang Kemendagri soal kewajiban untuk menyuguhkan makanan-makanan lokal kan. Ya, tapi kan itu kan belum disosialisasi juga, belum dilaksanakan sepenuhnya. Pelaksanaannya belum optimal Belum juga ya. maksimal. Padahal kalau optimal kan itu bisa ngegerakin banyak UMKM di Kabupaten. Makanya sebenarnya kayak misalnya contoh UMKM, kita nih punya banyak hotel ya di Kabupaten Serang. Cobalah hotel-hotel itu bersinergi dengan UMKM kita. Contoh misalnya barang-barang kayak, coba dong setiap hotel nyiapkan namanya kayak spot-spot gerabah. Terus makanan-makanan yang disajikan setiap pagi pasti kita ada breakfastnya. Ada makanan sarapan pagi. Coba dong sesekali itu dimunculkan makanan khas Serang. Gitu. Tapi aku paling suka emping, kerupuk emping melinjo. Oh iya, emping itu khasnya di kita itu udah Banyak paling banget, bagus. Dan memang kita tuh paling bagus. Saya nyoba makan beberapa kali di luar Indonesia. Saya coba makan emping. Saya Beda makan. ya? Ini terbuatnya kok empingnya kayak gini gitu kan. Ya maaf lah, agak kurang renyah, agak bantat segala macam. Saya tanya di pelayannya, ini emping dari mana? Ternyata dari Malaysia. Gitu. Ternyata ada juga produk emping di Malaysia. Saya baru tahu juga. Makanya kata saya, sebenarnya kita punya emping yang jauh lebih enak dibanding ini. Wah, sempat waktu itu karena saya memang tindak lanjutin, ya coba Pak, kita minta sampelnya. Waduh, saya juga sebenarnya bukan pengusaha emping juga gitu kan. Cuma saya membandingkan antara emping buatan kita punya sama mungkin produk di negara lain gitu.
sebenarnya jauh lebih Mungkin enak. Malaysia dapat bijinya dari kita, biji Nah, saya melinjonya. juga nggak ngecek sampai sejauh itu. Dikirim sampai sono Umes gitu. Tapi menarik tuh kalau misalnya di hotel ya pagi-pagi Iya. ada makanan kayak jejorok, ada titip sapi gitu. Makanya Ada hal-hal bontot. saya belum tahu tuh Kak. Tapi terakhir saya memang belum pernah apa namanya merasakan nginep di hotel di Anyar lagi karena memang kalau seandainya di sekitaran Serang saya nginepnya pasti di rumah aja lah gitu kan. Iyalah. Tapi kalau seandainya main-main ya pasti ke pantainya. Tapi kalau seandainya sampai nginepnya sih jarang lah gitu. Tapi saya juga belum pernah tahu nih belakangan ini apakah setiap hotel itu menyiapkan makanan khas Serang nggak nih setiap breakfastnya gitu kan. Ya ke depan itu harus dianjurkan bahwa bahkan mungkin dibuatin peraturan aja. Iya betul. Kalau Pernah aja. seandainya di hotel itu ke depan harus disiapkan masakan-masakan khas lokal. Iya. Itu kenapa tidak dibuatkan? Bisa kok dikerjasamakan dengan UMKM yang Iya, ada di kita. betul. Jadinya pada hidup semua kan gitu. Iya, betul. Ya, contohnya kayak misalnya kayak di hotel-hotel Palembang ya Bang ya. Kalau misalkan breakfast ada pempek gitu. Oh iya. Ya kayak gitu kenapa nggak ditempatin gitu ya? Kalau seandainya kita nggak ditempatin, orang mana mungkin tahu, Iya betul. gitu kan. Sedangkan kalau yang nginep di hotel kan rata-rata bukan orang Serang. Rata-rata orang luar Serang gitu. Orang-orang Serang pasti datang ke pantainya tapi ya nggak ke hotelnya, maksudnya nggak sampai nginep ke hotelnya banyak. Tapi kalau sampai nginep di hotelnya kebanyakan, mungkin orang Serang juga ada, tapi kebanyakan pasti orang luar kota gitu. Iya. Iya. Dan kalau udah di pantai itu yang jualan otak-otak biasanya. Iya betul, otak-otak pantai. Anyar atau cerita tuh. Tapi kalau seandainya saya tanya itu sebenarnya bukan dari Kabupaten Serangnya otak-otak itu, Iya, banyaknya dari Labuan. Dari Iya, Labuan betul. ya. Gitu. Makanya saya kalau saya makan biasanya sambil nanya-nanya juga. Ini otak-otak mana? Labuan. Waduh kata saya ini di luar Kabupaten Serang, tapi dijualnya di Kabupaten Serang. Pada prinsipnya sih nggak ada masalah lah gitu. Yang jualan orang Serang tetap. Iya betul. Makanya saya sih berharap sih ke depan kita bisa memaksimalkan nih antara industri yang ada di Kabupaten Serang juga bisa memaksimalkan UMKM yang ada di Kabupaten Serang juga bisa sinergi lah gitu. Masalah hotel, ada produk-produk di punya lokal kita dipromosikan dengan hotel itu salah satunya aja. Industri-industri juga kenapa enggak kalau seandainya memang bisa seperti itu juga gitu. Oke. Kalau gue itu nggak pernah meragukan keberpihakan Kang Eki sama UMKM. Karena walaupun dia punya bakaran, makannya pecel lele depan kantor. Ketemunya di situ soalnya. Sering makan bareng. Saya itu tempat makan hobi saya itu. Makanya saya beberapa kali, mungkin teman-teman di Banpos juga, Kang Daeng, itu saya nggak bicara, saya tuh suka makan pecel lele cuma di sini doang. Enggak, saya nggak. Kalau saya bicara makan pecel lele, saya ketemunya karena di pecel lelenya gitu. Beberapa kali, nggak mungkin, nggak cuma sekali. Jadi memang pecel lele itu salah satu UMKM kuliner yang saya sukain gitu. Jadi ya ini bukan sebatas omongan aja, memang kan memang saya sudah terbukti kata saya juga kan. Iya. gitu. Oke, CS Banpos menarik sekali. Mudah-mudahan Kang Eki di periode sekarang ini di DPRD Kabupaten Serang bisa lancar Amin. dan bisa memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat Kabupaten Serang. Tapi sebelum kita tutup, kita kasih kesempatan dulu closing statement mungkin dari Kang Eki. Ya, baik, terima kasih kepada CS Banpos. Aduh, saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman CS Banpos yang sudah mengundang kita di sini, menerima kita di sini, dan saya juga minta doanya, dalam hal ini bukan minta doa untuk pilkada, tapi lebih kecenderungan minta doanya kepada masyarakat, teman-teman CS Banpos, agar saya beserta teman-teman di DPRD Kabupaten Serang ke depannya supaya bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan kita duduk di sini mendapatkan keberkahan dan bisa menjalankan amanah sesuai yang masyarakat impi-impikan dan cita-citakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada CS Banpos. Oke, CS Banpos, karena tadi Gina yang buka, sekarang saya yang nutup. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.